CEO itu membeli parata daun bawang dari sebuah gerobak di pinggir jalan, dan begitu ia menggigit suapan pertama, ia tercengang. Rasanya persis seperti yang biasa dibuat ibunya saat ia masih kecil. Makanan favoritnya memang parata daun bawang buatan tangan ibunya. Namun, ketika ia berusia 5 tahun dan sedang menunggu ibunya menyelesaikan masakan, sekelompok preman menculiknya. Sejak hari itu, ibunya menangis setiap malam sampai tertidur. Bahkan, karena kesedihan yang mendalam, ia kehilangan penglihatannya. Ayahnya menghabiskan seluruh hartanya untuk mencari sang anak, hingga rambutnya memutih karena stres. Suatu hari, ketika sang ayah masih terus mencari anaknya, ia secara tidak sengaja menggores mobil mahal yang sedang diparkir. Ia segera meminta maaf, tetapi CEO pemilik mobil itu beranggapan bahwa sang ayah tidak mampu mengganti kerugian. CEO itu membuka bagasi mobil dan mengeluarkan tongkat berduri, lalu berjalan mendekat dengan cara yang mengintimidasi. Ayah itu mundur ketakutan. Namun, CEO itu hanya menepuk bagian belakang mobil dan pergi. Ada sesuatu yang menahannya. Ia lalu berhenti di sebuah warung makan tua di dekat situ. Tempat yang sama di mana ibunya dulu berjualan makanan sebelum kejadian penculikan. Ia memesan parata daun bawang di sana. Namun, sebelum ia sempat menyantapnya, sekelompok preman lokal datang. Wilayah itu sebenarnya sudah lama masuk daftar pembongkaran. Tapi seorang wanita tua yang buta menolak pergi. Ia berkata bahwa anaknya hilang dari tempat itu, dan ia akan tetap tinggal sampai anaknya kembali. Preman-preman itu kehilangan kesabaran dan mulai merusak warung. Sang ibu tua gemetar ketakutan, tetapi tetap tidak menyerahkan surat tanahnya. Ketika dipaksa, ia mengeluarkan sertifikat properti lama. Salah satu preman merebutnya dan hendak pergi. Saat salah satu dari mereka lewat di dekat wanita tua itu, tangannya menyentuh tato di lengan si preman. Emosinya memuncak. Ia mulai memanggil nama anaknya dengan lantang, yakin bahwa itulah putranya yang telah lama hilang. Seorang gadis yang berdiri di dekatnya mencoba menenangkan si ibu, tetapi wanita itu tidak mau mendengarkan. Hatinya masih terikat pada pencarian anaknya. Ia lalu meminta gadis itu memberikan surat properti padanya. Gadis itu memberikan dokumen itu dengan enggan. Namun si preman langsung merebutnya juga. Setelah itu, ia mempertanyakan identitas gadis itu dan langsung menyatakan bahwa ia ingin menikahinya. Sang ibu segera berkata bahwa ia harus bertanya dulu pada si gadis. Ketika gadis itu hendak menolak, ibu itu bersikeras bahwa ia mengenali tanda di tangan gadis itu. Gadis itu langsung membantah dengan mengatakan bahwa itu hanya tato. Ibu tua itu terdiam sejenak, lalu meminta penjelasan dari si preman. Ketika si preman menyadari bahwa kebenarannya hampir terbongkar, ia mendorong si ibu dan menarik